Waalaikumsalam. Ibu, kebetulan saya lagi punya tugas dari kampus dengan mata kuliah pengembangan model penilaian pembelajaran PAI dengan dosen Profesor Dr. Randus IR Markus Tukang dan Ibu Dr. Randus Siti Jumaida MPD tentang mini riset yang berjudul Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan staf di Sekolah Dasar Negeri 66 Maluku Tengah dengan menggunakan model goal oriented atau evaluasi program. Di sini mungkin ada 2 pertanyaan dari saya untuk Ibu, barangkali Ibu dapat menjawabnya. Pertanyaan saya yang pertama adalah tindakan apa yang harus Ibu lakukan untuk mendorong adanya analisis kelayakan sesuai pendidik kualifikasi akademi guru di Sekolah Dasar Negeri 66 Maluku Tengah. Kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang harus Ibu buat untuk pengelolaan tugas-tugas operasional Sekolah Dasar Negeri 66 Maluku Tengah. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan saya Kepala Sekolah SD Negeri 66 Maluku Tengah, yaitu Ibu Halimah Tuarita. Terima kasih apa yang saudara mahasiswa yang tanyakan kepada saya, yaitu pertanyaan 1 yang tadi sesuai dengan pertanyaan Ibu yang tanyakan tentang apa yang harus Ibu lakukan untuk mendorong adanya analisis kelayakan sesuai pendidikan kualifikasi akademi guru. Yang pertama yaitu untuk mendorong adanya analisis kelayakan sesuai pendidikan kualifikasi akademi guru di Sekolah Dasar 66 Maluku Tengah, yang harus saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus menyusun program penyertaan bagi guru-guru yang memiliki kualifikasi D2 ataupun D3 agar bisa mengikuti penyertaan S1 maupun jenjang S2. Yang kedua, meningkatkan profesional guru yang sifatnya khusus dan ikut sertakan guru melalui seminar atau workshop dan pelatihan. Ketiga, mengadakan kegiatan kelompok kerja guru di sekolah maupun kelompok kerja guru secara inti dan kelompok guru kerja mini. Artinya di sini kalau tidak ada secara luas, kita kerjakan secara mini. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam hal ini kita berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan itu baik fisik maupun mental gitu. Lalu yang kedua yang Ibu tanyakan tadi, pengelolaan tugas operasional di Sekolah Dasar 66 Maluku Tengah, yaitu meliputi 6 faktor. 1. Pengelolaan kurikulum. Artinya di sini 1, dalam kurikulum itu pertama berusaha menguasai garis-garis program pengajaran untuk tiap kelas. Kedua, menyusun program sekolah selama 1 tahun. Misalnya di sini rencana kerja tahunan, rencana anggaran sekolah. Yang ketiga, menyusun jadwal pelajaran. Dalam menyusun jadwal pelajaran ini kita melibatkan semua guru. 4. Mengkoordinir kegiatan bimbingan sekolah. 6. Mengkoordinir program non-kurikuler. Ya. Yang kedua, pengelolaan administrasi peserta didik, yaitu 1. Perencanaan menyelenggarakan murid baru, artinya kita mengadakan setiap tahun menerima siswa baru. 2. Pembagian murid dalam kelas-kelas, berarti dalam hal ini dari kelas 1 sampai kelas 6. 3. Perpindahan dan keluar masuknya murid-murid, artinya mutasi.
Tapi mutasi itu sekarang lewat Dapodik, tidak bisa kita tinggal begitu saja. 4. Mengatur penyelenggaraan dan aktivitas pengajaran. Artinya sistem guru kelas ataupun guru mata pelajaran bagi penjas maupun agama Islam. 6. Pengaturan masalah absensi. Absensi dalam hal ini bagi siswa yang tidak masuk ada pemberitahuan dari orang tua maupun guru yang tidak masuk melalui telepon atau pemberitahuan lewat teman. Ya. Yang ketiga, pengelolaan administrasi personalia. Yang pertama yaitu menyelenggarakan urusan berhubungan dengan penyeleksian, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian guru atau staf sekolah. Artinya kalau guru ada mau melahirkan dia cuti tuh 2 tahun atau 3 tahun guru mau pangkat, diberi kenaikan pangkatnya diurus. Kedua, pembagian tugas guru maupun staf sekolah. Kita membagi dalam hal ini guru kelas, guru piket, guru mata pelajaran, dan guru penjaga perpustakaan. Keempat, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi. 5. Penciptaan hubungan kerja yang dapat menyenangkan. Artinya dalam hal ini selaku kepala sekolah dia tidak berdiri sendiri, harus bernaung di bawah semua guru sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan. Keenam, penerapan kode etik jabatan. Setiap orang memiliki jabatan harus mempunyai kode etik. Dalam hal ini mengayomi guru maupun siswa maupun orang tua murid yang bekerja sama dengan komite sekolah. Yang keempat, pengelolaan administrasi sarana dan prasarana yang mencakup yaitu perencanaan dan pengadaan inventarisasi sekolah, misalnya barang kalau sudah rusak dijadikan aset daerah, lalu pengadaan yang baru. 2. Pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan, dan alat-alat materi sekolah. Misalnya penjaskes, itu kita adakan matras, bola kaki bagi anak-anak. Yang ketiga, keindahan serta kebersihan umum meliputi kebersihan sekolah maupun kebersihan jamban atau WC siswa maupun guru. Yang 6. Usaha melengkapi fasilitas sekolah. Melengkapi ini dalam arti ada yang kurang dilengkapi atau ada yang misalnya bocor dibenahi sedikit dari anggaran dana BOS. 6. Usaha melengkapi fasilitas pemeliharaan sekolah. Ya, yang kelima, pengelolaan administrasi kearsipan mencakup 3 bagian, yaitu pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar. Artinya surat ini kalau kita membawa ke kurir, maka kita membawa dengan buku ekspedisi. Begitupun surat masuk akan masuk lewat ada yang mengantar ataupun lewat WA grup dari Mangkutegara. 3. Pengelolaan penyusunan arsip penting. Artinya arsip yang penting kita simpan sebagai arsip sehingga pada waktu masa akreditasi kita bisa menunjukkan secara nyata. Yang terakhir yaitu pengelolaan administrasi keuangan. Yang pertama, masalah gaji guru dan staf sekolah. Jadi gaji di sini kita tidak ambil secara manual tapi sudah masuk lewat rekening masing-masing. 2. Menyelenggarakan otorisasi sekolah. Artinya otorisasi sekolah ini mengayomi guru yang mengenal musibah, kita melihat secara bersama-sama, secara bergilir, namanya organisasi untuk melihat keadaan guru. Yang ketiga, urusan uang sekolah. Urusan uang sekolah di sini artinya kita hanya menerima satu dana saja, yaitu dana BOS. Itu pun 4 bulan sekali baru akan keluar.
Yang terakhir, usaha penyediaan biaya bagi penyelenggara dan pertemuan dan perayaan. Dalam hal ini penyelenggaraan pertemuan atau perayaan, misalnya perayaan Isra Miraj maupun halal bihalal, kita sebagian ambil dana BOS maupun dari orang tua siswa. Itu kalau disetujui dalam rapat penentuan dengan komite maupun orang tua siswa. Demikianlah jawaban yang saya berikan kepada saudara ilmiah yang menanyakan keadaan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan jawabannya. Demikian pertanyaan saya dan